Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robi ayahdurun Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif dimanapun Anda berada, semua ibu dan bapak, dari mulai geng video dan geng daster, semuanya lengkap malam hari ini hadir. Dan seperti biasa kita sama-sama belajar lagi. Ini episode yang ke-74. 74 episode sudah tayang hampir setiap malam kecuali Sabtu dan Minggu kita libur. Dan kemarin kita baru weekend, baru libur, baru quality time sama family dan seterusnya. Dan saya rasa hari ini kita bersemangat lagi untuk sama-sama belajar. Oke, bukti semangatnya boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat kita semua. Wah, semangat sekali ya malam hari ini. Karena pembicara kita ini aku nunggunya 4 bulan. Aku udah kontak Mas Faiz ini dari sebelum Ramadan gitu ya. Wah, udah jauh dan beruntung sekali malam hari ini. Dan banyak sekali komen-komen tadi di chat bahwa banyak yang sudah menyaksikan Mas Faiz di YouTube tentunya ya, dengan kajian filsafat yang sangat luar biasa dan fenomenal. Sekali lagi hatur nuhun, Pak Faiz sudah berkenan untuk hadir di Dialog Positif. Oleh karena itu tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung akan menyapa beliau. Boleh di-unmute Pak Faiz? Ya. Oke, udah. Pak Faiz sehat, Pak? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya. Nggih, sehat. Sehat, semua sehat juga di sana. Sehat, alhamdulillah. Oke, Pak Faiz ini udah ke episode 74 gitu. Jadi 74 episode nungguin Pak Faiz untuk hadir ke sini nih, Pak. Ini jadi perdana. Luar biasa. Dan banyak banget yang nanya kapan Pak Faiz, dan alhamdulillah malam hari ini terkabul. Gitulah kira-kira. Baik. Kita nggak sabar lagi untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Pak Faiz. Malam hari ini kita akan berbicara tentang puncaknya tauhid adalah diam. Monggo Pak Faiz, dipersilahkan. Share screen aktif, Mas. Oke, aku sebentar. Iya, silakan Pak Faiz. Oke, langsung ya. Bismillah. Silakan. The stage is yours, Pak. Silakan, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah akhirnya saya bisa hadir juga meskipun jarak jauh ini bareng teman-teman dari Dialog Positif. Sudah lama memang ngobrol-ngobrol cuma lewat WhatsApp aja, kapan bisa hadir. Ini di antara hikmah dan barokahnya COVID ini akhirnya bisa siaran online bareng dengan teman-teman. Oke, saya dapat tema yang ini saya enggak tahu, semoga enggak terlalu berat ya buat teman-teman. Temanya puncaknya tauhid. Nih, tiba-tiba sudah sampai puncak ini, saya enggak tahu apa sudah. Dasarnya nggak tahu tiba-tiba sampai kayak apa ya? Tiba-tiba sudah sampai puncak ini, semoga enggak kaget ya yang lain tiba-tiba dibawa ke puncak. Ini saya ngomong pelan-pelan aja ya, makanya enggak harus puncaknya, nanti kita daki step by step. Makanya itu judulnya mulai filosofi, kemudian nanti sedikit kita ngomong manifestasi, nanti sama implikasi. Oke, mungkin dari perspektif yang agak berbeda, yang dari pernah teman-teman semua gali tentang tauhid. Karena biasanya tauhid ini memang ranahnya ilmu kalam atau ilmu tauhid, yang insya Allah kita semua yang muslim pasti sudah pernah dapat itu. Cuma malam ini kita gali sedikit dari ranah filosofinya, yang filosofinya agak sedikit dari ranah tasawuf falsafinya. Nanti kita gali sebentar seperti apa isinya. Oke, saya mulai dari ini untuk membahas tauhid. Ini quote populer sekali bahwa mengetahui kebenaran itu mudah, apalagi hari ini tinggal buka Google itu gampang. Okay. Tapi ya
Yang sulit adalah menjadi orang yang benar, karena ini lebih berat itu. Ini kalau dianalogikan ke tauhid, berarti kalau sekedar tahu dan paham tentang tauhid mungkin mudah. Buku-buku banyak, ustadz-ustadz sekarang banyak. Yang agak susah itu bertauhid. Bertauhid itu hidup yang menegakkan nilai-nilai tauhid. Ini yang kita harus latihan benar. Tidak bisa ujuk-ujuk merasa bahwa tauhidku sudah puncak, tapi harus ada step-stepnya. Yang ini klasifikasi saya, mungkin untuk teman-teman bisa semacam introspeksi kita ada di mana. Sejauh yang saya tahu, kita ini sebagai muslim selalu merasa sudah bertauhid. Enggak, iya wong muslim kok ya mesti bertauhid. Jadi mode-mode bertauhid itu menurut saya selama ini satu di antara 6 itu. Ada yang berhenti di meyakini saja. Jadi yakin ada Allah, iya, yakin Al-Quran, iya, yakin hari akhir, ya. Levelnya nyampe ke meyakini dan selesai. Kalau sudah yakin dianggap sudah beres. Oke. Itu mode pertama. Ada yang kedua, ada yang meyakini dan memahami. Ini lebih bagus. Karena kalau yakin itu kan agak bahasa kasarnya agak membabi buta, tapi kalau memahami itu ngerti kenapa aku harus yakin. Apa yang harus aku yakini? Seperti apa caraku meyakini? Ini lebih bagus. Ini yang tadi saya sebut ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi kalau pakai bahasa teologi dalam bahasa Inggris itu definisinya faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman, tidak sekedar percaya, tapi ngerti argumennya. Ini lebih mantap daripada sekedar meyakini. Ada yang ketiga, meyakini sekaligus menjalani, tapi tidak ada memahaminya. Yakin terus dijalankan, ini ada. Jadi ini agak riskan ketika tidak sesuai. Orang-orang yang kadang-kadang kita sebut agak nyeleweng, agak sesat, itu biasanya di mode yang ketiga ini. Oke. Ya, dia dapat informasi, terus yakin, terus dijalani. Tidak ada proses mencerna. Proses mencerna itu penting. Termasuk malam hari ini saya nanti mungkin ngomong agak panjang, jangan langsung ditelan, harus dicerna dulu. Karena tidak semua menu cocok dengan perut kita. Jadi meyakini, ada yang langsung menjalani. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, ada yang keempat. Kalau keempat ini lebih lumayan. Meyakini, memahami, terus menjalani. Nah, ini positif trennya. Ada yang kelima. Meyakini, terus menjalani, baru dipahami. Gaya yang kelima ini banyak kita temui misalnya dalam tradisi tasawuf. Para sufi itu meyakini kemudian menjalani laku, kemudian baru dirumuskan dalam narasi-narasi yang biasanya cenderung filosofis. Itu diyakini, dijalani, dipahami. Ada yang terakhir, kalau ini agak unik, ini gayanya para filosof. Para filosof itu diawali tidak dari meyakini, tapi diragukan dulu, dipahami dulu. Jadi dipahami dulu, kalau yakin benar baru diyakini, terakhir baru dijalani. Ini gayanya para filosof. Nah, tiga-tiganya sebenarnya penting. Kalau tidak ada meyakini, tidak jadi beragama kita. Karena core bisnisnya agama itu iman, yakin. Meyakini harus ada. Memahami juga penting, karena kalau tidak ada pemahaman itu menentukan kuat tidaknya dalam tidaknya tauhid kita. Maka Kanjeng Nabi selalu mendorong cari ilmu itu wajib, karena dunia memahami itu vital, menentukan dangkal tidaknya, lurus tidaknya kita. Maka harus ada unsur memahami, baru menjalani juga penting. Tidak ada gunanya memahami kalau tidak ada menjalani. Jadi tidak ada gunanya ilmu kita koleksi,
tapi hidup kita tidak naik-naik kualitasnya karena tidak kita jalankan. Jadi perpustakaan semakin kaya, kajian-kajian di YouTube semakin banyak, tapi kualitas hidup kita tidak meningkat. Itu berarti tidak ada unsur menjalaninya. Oke. Nah, itu jadi tiga-tiganya penting harus ada. Harus ada. Kalau hanya meyakini saja, ya kualitas kita tidak meningkat. Memahami saja hanya koleksi ilmu pengetahuan. Nah, menjalani saja juga bahaya. Nah, maka harus ada tiga-tiganya. Makanya kita ada di mana, monggo introspeksi. Jadi ini yang saya sebut tadi, bertauhid itu berarti ya meyakini, selama ini kita hanya meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah segalanya. Ini level meyakini. Kalau bisa kita naik kelas ke memahami, ayo belajar ilmunya. Setelah itu kita jalani. Kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang nomor satu dalam hidup kita, bagaimana menerjemahkannya dalam hidup kita sehari-hari? Itu namanya menjalani. Itu baru kita bisa disebut bertauhid. Nah, jadi langkah pertama ini menurut saya yang penting. Kita ada di mana dulu, terus baru kita kan orang itu kan harus ngerti kelasnya dulu, baru merancang gimana caraku naik kelas. Kalau dia sendiri tidak ngerti dirinya seperti apa, ya susah dia nanti naik. Jangan-jangan rencananya naik kelas malah turun kelas. Ya, salah milih pelajaran karena tidak paham dirinya ada di mana. Oke, jadi itu pengantarnya. Sekarang kita mulai masuk ke materi tauhidnya. Ini harus agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi ini Allah yang kita hayati dalam hidup kita. Karena tauhid itu kan pertama-tama mengesahkan Allah. Garis bawah, yang mengesahkan itu bukan istilah mengesahkan itu agak trik, seolah-olah Allah itu membutuhkan aktivitas kita mengesahkan baru Allah itu esa. Enggak, sebenarnya enggak kita esahkan bahwa Allah sudah esa. Allah itu sudah tunggal. Esa itu kan tunggal, beda dengan eka. Jadi mengesahkan itu tidak berarti bahwa kayak kita kan melakukan sesuatu sehingga jadi esa, tapi dalam arti Allah hakikatnya sendiri sudah esa. Berarti mengesahkan, mengakui keesaan dan menghidupkan keesaan Allah dalam hidup kita. Itu maknanya itu sebenarnya. Nah, Allah itu yang kita hayati dalam hidup kita, ini mengambil sebenarnya dari para sufi, misalnya Hamzah Mansuri dengan martabat 7-nya. Cuma martabat ini saya ambil 3 yang berhubungan langsung dengan Allah. Karena nanti sisa martabatnya masuk ke dunia nyata. Tapi ini yang Allah saja. Allah itu ada Allah di level wahid, ada Allah di level ahad. Ahad dulu ya. Ahad, terus wahid, terus wahdah. Ini nambah wawasan kita. Level ahad ini Allah di level zat. Inilah Allah yang laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dijelaskan, dia tidak seperti apapun. Itu Allah di level ahad. Ini satu-satunya jalan kalau di dunia kampus untuk memahami Allah di level ahad ini, kita butuh namanya teologi negatif. Teologi negatif itu teologi yang serba tidak. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan, Allah itu tidak begini. Pokoknya serba tidak, karena Allah laisa kamislihi syai'un. Jadi ini Allah yang tidak bisa dijelaskan. Hakikatnya akal kita tidak nyampe. Kita beriman saja bahwa kepada Allah yang di level ahad ini. Jadi penjelasan apapun tidak akan nyampe untuk Allah yang level ahad. Disinilah lebih baik kita berpikir tentang makhluknya daripada tentang kholik. Karena akal kita tidak akan nyampe. Allah di level ahad. Nah, ada Allah di level wahid. Allah di level wahid ini, Allah yang menampilkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Allah yang penyayang. Allah yang pemurah, Allah yang adil, Allah. Nah ini Allah di level wahid.
Jadi kalau di hadis qudsi itu kan ada kalimat kuntu kanzan mahfiyan fauridu an u'rofa dan seterusnya itu. Aku adalah khazanah yang tersembunyi dan aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk biar aku dikenali. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar kita mengenali Allah. Nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat penyayangnya, dengan kekuasaannya, dengan kemahabesarannya itu lewat wahid. Allah dalam aspek wahidnya. Jadi ada ahad, ada wahid. Ini yang bisa dijelaskan. Jadi ini teman-teman biar tidak rancu kalau menjelaskan. Kadang-kadang loh Allah katanya nggak bisa dijelaskan. Kok banyak orang cerita-cerita kemahakuasaannya Allah, ini anugerahnya Allah dan tidak. Itu Allah di level yang wahid. Nah, yang ketiga, Allah di level wahdah. Nah, ini lebih dalam lagi. Kalau sudah wahdah itu artinya kesatuan. Ini level wahdah ini level yang menjelaskan bahwa Allah ada dalam segalanya. Allah hadir dalam keseharian kita. Allah ada di sekeliling kita. Wahdah. Kalau ada ayat yang bunyinya Innallaha bikulli syai'im muhit, Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini Allah di level wahdah. Jadi level wahdah ini Allah yang ada dalam segalanya. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada pandangan bahwa rasakan kehadiran Allah dalam segalanya. Ini Allah yang di level wahdah. Kalau saya gambar wahdah itu seperti ini. Jadi Allah itu tajalli. Tajalli itu memanifestasikan diri. Ada dua tajallinya Allah itu. Yang satu adalah jalaliyahnya, yang satu adalah jamaliyahnya. Jalaliyah itu keagungan, jamaliyah itu keindahan. Apapun di muka bumi ini pasti mencerminkan kalau tidak jalaliyahnya Allah, ya jamaliyahnya Allah. Keagungannya Allah atau keindahannya Allah. Gunung yang kita lihat pas waktu indah itu menunjukkan jamaliyahnya Allah. Tapi begitu meletus perkasanya luar biasa membuat kita pontang-panting, itu berarti sedang memanifestasikan jalaliyahnya Allah. Kita melihat sesuatu kok indah sekali luar biasa, itu jamaliyahnya Allah. Subhanallah, itu jamaliyahnya Allah. Tapi begitu dahsyatnya peristiwa, dahsyatnya situasi, terus kita Allahu Akbar, itu berarti jalaliyahnya Allah sedang tampil. Jadi dalam segala sesuatu temukanlah Allah, kadang jalaliyahnya, kadang jamaliyahnya. Ilustrasi paling gampang tadi, kalau ketemu yang indah-indah kan kita biasanya pakai subhanallah, ada ya yang secantik itu, alam maksudnya. Ya, bayangannya cantik mesti perempuan. Ya. Kalau jalaliyah itu yang Allahu Akbar, luar biasa. Itu berarti jalaliyahnya Allah. Manusia juga begitu, punya unsur jalaliyah, punya unsur jamaliyah. Nah, segala sesuatu yang mengandung jalaliyah atau jamaliyahnya Allah itu secara utuh disebut wahdah. Kalau cantiknya wanita jamaliyah atau jalaliyah, Pak? Kalau wanita sedang menyenangkan jamaliyah, ngamuk jalaliyahnya keluar. Oh, oke. Berarti itu juga bisa berlaku ya kalau lagi santai, lagi rileks, berarti itu lagi jamaliyah, gitu ya. Lagi ngamuk, lagi jalal gitu ya. Kalau di India kan ada itu kan Dewi, kalau di wayang itu kan Dewi Uma, terus kalau dia sudah ngamuk luar biasa jadi Durga. Itu jalaliyah sekaligus jamaliyah. Jadi sebenarnya dalam hal apapun ada ini. Nah, jadi rasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kadang di level jalaliyahnya, kadang di level jamaliyahnya. COVID yang membuat kita pontang-panting luar biasa, kita kan Allahu Akbar. Betapa kita ini lemah. Allah memang maha agung, maha besar. Itu jalaliyahnya Allah kelihatan. Hanya virus sekecil itu. Manusia sedunia sudah terpinggirkan semua ke rumahnya masing-masing.
Kita selama ini susah gimana orang biar nggak terlalu aktif, bumi nggak terlalu berat, kita merancang metode macam-macam. Kalau bagi Allah cukup mendatangkan satu virus yang kecil, selesai. Jalaliahnya kelihatan. Oke. Jadi itu, jadi menghayati Allah dalam hidup bisa level ahad, bisa level wahid, bisa level wahdah. Cuma kalau level ahad ini agak susah. Hanya mungkin kalau dalam bahasa sufi orang-orang khawasul khawas yang bisa nyampe. Kalau kita lebih mudah level wahid, merasakan akibat dari sifat-sifatnya Allah yang penyayang, pemurah, maha pemberi, itu bisa kita rasakan lewat wahid. Atau lewat wahdah, merasakan kehadiran Allah di segala situasi. Nah, sebenarnya hidup yang merasakan kehadiran Allah itu hidup yang sangat positif. Karena kalau anytime kita merasakan Allah hadir, kalau dalam bahasanya sufi, otomatis nanti terbangun di sana satu makom namanya makom haya, malu. Jadi begitu kita sadar Allah hadir di momen apapun, itu kan terus, masa aku kayak gini, Allah sedang lihat ini. Masa aku kayak gitu, ini ada Allah nih. Itu kalau dalam bahasa sufi, kemampuan kita menghadirkan Allah terus-menerus, paling minim menghadirkan, meningkatkan kualitas diri kita ke level haya, rasa malu. Karena kalau ada Allah kan kita tidak berani macam-macam, sudah mau ngomong jelek, wah ada Allah ini, tidak enak. Masa ada Allah kita mau macam-macam, itu namanya makom haya, makom malu di hadapan Allah. Nah, ya, terus ya karena perbuatan-perbuatan kita yang jelek, yang tercela itu pasti ketika kita lupa bahwa Allah hadir dan melihat. Kalau kita ingat mungkin tidak jadi. Sudah ngeklik mau surfing yang aneh-aneh, yang gitu-gitu, ini Allah lihat, malu. Ya orang lain tidak ada yang lihat sih, wong cuma di kamar, tapi Allah lihat. Kan biasanya terus tidak jadi. Okay. Kalau masih ingat Allah ada kok terus saja, berarti salah konsep tentang Allah. Iya. Salah konsep. Iya, jangan salah konsep itu orangnya tentang Allah. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini sebelum ke puncaknya tauhid. Nah, puncaknya tauhid yang jadi tema hari ini, yang akhirnya adalah diam, itu ini sebenarnya. Ini konsep ini saya ambil dari seorang sufi filosof dari Persia, namanya Suhrawardi. Jadi Suhrawardi al-Maktul, karena beliau hidupnya dieksekusi pada akhirnya. Jadi beliau ini punya konsep tentang levelnya tauhid. Ini semacam level kedekatan orang dengan Allah. Semakin dekat sampai puncaknya. Nanti puncaknya itu diam. Diam itu berarti tidak bisa diwakili lagi oleh kata-kata. Bukan berarti yang bawah itu jelek. Cuma ini level kedekatan. Ini bukan wirid ya, jadi jangan diwiridkan, itu simbolnya saja. Oh iya, oke. Nah, itu jangan diwiridkan, itu nanti kalau diwiridkan bahaya. Ini cuma simbol kedekatan. Yang pertama, la ilaha illallah. Ini biasa, umum. Kita tiada Tuhan selain Allah. Ini umum. Semua orang juga begini. Ini ya sudah kenal Allah dan mengakui Allah levelnya. Tapi belum terlalu dekat. Nah, naik satu level sudah tidak lagi pakai kata Allah, tapi la ilaha illahu. Dia. Kenapa? Karena menurut Suhrawardi, nama Allah itu juga kan identitas yang untuk menunjuk zat yang itu loh, diberi nama Allah terusan. Jangan salah, kata Allah itu sebelum Islam hadir juga sudah ada, sudah dikenal. Oleh masyarakat Arab sebelum Islam, Allah itu dipakai untuk menyebut high God, Tuhan tertinggi, di atas Tuhan-Tuhan kecil, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Jadi sebelum Arab kata Allah itu juga sudah ada. Kemudian Islam datang memurnikan nama Allah. Jadi disebut Allah. Nah, dengan konotasi monoteis. Kalau Islam datang ya satu-satunya, nggak ada Tuhan yang lain, hanya Allah. Nah, ini sudah bisa menyebut dia, tidak ada Tuhan selain dia itu loh.
yang tadi diwakili dengan nama Allah. Nah, itu berarti lebih dekat. Jadi tidak terikat lagi dengan nama. Kalau masih diskusi nama kan, saya ingat di Malaysia itu bahkan kata Allah itu ya hak prerogatifnya orang Islam, orang Nasrani tidak boleh. Nah, itu jadi ribut tentang identitas, ya identitas sebutannya, bukan nama itu kan mewakili yang disebut. Faiz ini mewakili ini. Nah, bukan kalau lebih kenal dengan saya mungkin tidak butuh namaku lagi, sudah hai Mas. Nah, itu sudah la ilaha illahu, katanya Suhrawardi. Terus katanya Surah lebih dekat lagi nanti bukan dia, kalau dia itu masih agak jauh. Lebih dekat lagi anta, la ilaha illa anta. Karena ada itu, saya dulu waktu kecil di musola itu ada, kalau habis azan itu ada pujian la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Ini kan yang dibaca oleh Nabi Yunus waktu ditelan oleh ikan di laut. Itu kalimatnya la ilaha illa anta. Kalau dia kan jauh, kalau engkau itu lebih dekat. Hadiran yang lebih dekat. Engkau, ya Allah, engkau adalah yang selalu menolongku, yang bisa menemaniku, dan itu anta lebih dekat. Kalau dia kan lebih jauh. Kalau kita tidak ada orangnya kan baru bilang dia, agak jauh. Jadi, tapi kalau anta itu sangat dekat sudah. Kamu ada di mana itu kan dekat sudah. Kamu ngapain sekarang itu dekat daripada hu. Jadi kedekatan yang lebih dekat lagi anta. Terus yang keempat, ini lebih dekat lagi. Ini kayak orang kalimatnya agak trik, la ilaha illa ana. Ini harus dijelaskan agak panjang biar tidak salah paham. Dan saya bilang tadi jangan diucapkan ya, ini bukan wirid. Ini simbol kedekatan. Ya, ini bukan wirid. Ini simbol kedekatan. Jadi orang yang nyampe level keempat ini, orang yang sudah menghapus dirinya sendiri dan hanya tersisa Allah saja. Ini ilustrasinya lebih mudahnya begini. Mungkin bayangkan saja kita dulu waktu jatuh cinta lah. Kalau dulu waktu kita jatuh cinta itu kan yang ada di pikiran kita, di hati kita, sehari-harinya kita kan hanya yang kita cintai. Bahkan akunya sudah tidak ada. Bangun pagi, ngambil HP, yang teringat yang ditanya siapa dia. Sudah ngapain? Sudah bangun belum? Mau tidur aja say hello dulu. Tidur yuk, miss you too. Matiin dulu dong, enggak kamu dulu. Jadi ya, enggak mikir dirinya. Yang dipikir adalah yang dicintai. Jalan-jalan ke mall, lihat jajaran baju-baju, enggak dipikir bajuku, tapi oh dia kalau saya beliin baju ini mesti senang. Ke warung juga begitu, wah ini dia suka loh kalau lauk kayak gini. Jadi yang ada di pikirannya hanya dia. Maka aku hilang, yang ada hanya dia, tinggal Tuhan saja. Maka di situ Allah terus menjelma jadi ana. Jadi ananya itu bukan anak aku ini, tapi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, menjelma jadi la ilaha illa ana. Jadi itu tidak menunjuk diriku, tapi karena yang ada di pikiranku, di hatiku, dalam diriku hanya Allah saja, maka la ilaha illa ana. Itu level tingkatan yang keempat. Dan puncaknya, ini lebih puncak lagi ternyata, tadi sudah jatuh cinta sampai dirinya hilang. Puncaknya adalah asyiknya la ilaha illa ana tadi. Ternyata indah kalau hidup ini semua pengendalinya adalah Allah. Keinginan kita adalah keinginannya Allah. Yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimatnya Allah. Kalau kita berjalan, kakinya Allah. Kalau kita dalam secara kias, kalau kita melakukan sesuatu, tangannya Allah, dan seterusnya. Itu rasanya adalah rasa yang tertinggi ini. Rasanya apa? Tidak terungkapkan kata-kata sudah. Keengkauan, keakuan, kediaan itu masih representasi. Kalau sudah puncak, sudah tidak ngomong lagi sudah. Itu sama kalau kita sudah puncak-puncaknya cinta sudah tidak bisa ngomong. Kalau katanya Jalaluddin Rumi kan
Aku sudah siap-siap menjelaskan tentang cinta. Sebelum aku jatuh cinta, itu ngomong aku panjang lebar tentang cinta. Begitu jatuh cinta beneran, sudah kata-kata sudah nggak bisa mewakili. Sudah. Maka jadinya diam. Kalau masih bisa bikin puisi panjang lebar, itu biasanya masih gombal. Tapi kalau sudah ya, Oke. biasanya masih itu ya. Tapi kalau sudah tidak bisa ngomong, bisanya hanya mengekspresikan rasa cinta itu padamu. Sudah kata-kata tidak bisa mewakili lagi. Itu sudah puncaknya. Padahal di sini yang datang jago-jago bikin puisi, Mas Faiz. Iya, kelihatan aslinya berarti. Jadi masih masih bisa diwakili oleh kata-kata. Padahal katanya Rumi tidak bisa. Kalau sudah jatuh cinta beneran, kata-kata itu lenyap sudah. Yang ada hanya nikmatnya, asyiknya kita dengan yang dicintai. Oke, jadi ini dari Suhrawardi. Ini saya kemudian masuk ke reasoningnya. Kenapa sih kok puncaknya justru diam? Parameternya kok diam kalau sudah sampai puncak itu. Yang pertama, ini argumen dari ranah psikologi. Jadi aspek penemuan kebenaran. Orang menemukan kebenaran itu cirinya dua. Alama huwa bihi kalau bahasa Arabnya, sesuai, cocok dengan kenyataannya. Yang kedua, sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenang. Ini kriteria subjektif. Orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia akan sukunun nafas, tenang. Jadi orang sudah mantap dengan kebenarannya itu dia tenang. Orang ngomong apa saja dia tidak terpengaruh. Dia tidak butuh orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Monggo silahkan, aku yakin dengan kebenaranku. Ini namanya sukunun nafas. Maka sebenarnya di antara cirinya orang menemukan kebenaran justru diam, tidak banyak omong. Semakin orang banyak membicarakan kebenarannya, sebenarnya menunjukkan dia masih belum yakin, masih ingin ngetes kebenaran yang dia yakini. Apalagi semakin banyak orang ngomong mencari salahnya orang lain, ini sebenarnya dia masih ragu-ragu, ingin membuktikan bahwa aku ini yang benar. Buktinya apa? Kamu salah. Jadi dia masih ingin meyakinkan bahwa orang lain itu yang salah, akulah yang benar. Masih belum sukunun nafas. Kalau masih belum sukunun nafas, sebenarnya belum menemukan kebenaran, karena dia masih gamang, masih butuh bukti-bukti lebih jauh. Masih ingin menunjukkan bahwa itu loh orang lain yang salah, akulah yang benar. Masih di proses ini sebenarnya. Jadi orang yang yakin benar, kalau secara psikologi dalam ranah kebenaran itu ada sukunun nafas. Makanya tadi orang yang mantap dengan tauhid bahkan sampai puncak, justru puncaknya diam. Kenapa? Sudah sukunun nafas. Sudah tenang dia. Karena apa? Sudah punya kebenaran. Seperti kita itu, kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, wong saya lihat sendiri, saya ngalami sendiri, menurut saya ya ini, itu kan sudah tenang. Orang ngomong apa saja sekeliling kita ya terserah, aku tahu sendiri kok. Kalau kamu mau punya pendapat berbeda ya monggo. Nah, ini berarti orang punya kebenaran. Tapi kalau masih sibuk nyari salahnya orang lain, masih sibuk ingin membuktikan dirinya benar, ya berarti masih belum yakin dengan kebenarannya. Nah, itu parameter pertama. Parameter kedua adalah kenapa kediaman sebagai puncak? Karena bertauhid itu ranahnya adalah ranah pengalaman, religious experience, bukan ranah sekedar pengetahuan. Kalau itu ranah, kalau bahasa Indonesia mungkin lebih tepat pakai istilah penghayatan. Jadi karena dia pengalaman, religious experience itu dalam filsafat cirinya adalah yang pertama ineffable. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan. Ya contoh paling gampang mungkin kalau teman-teman disuruh menjelaskan gimana sih asiknya diskusi itu dijelaskan susah. Ikut saja diskusi, nanti ngerti asiknya diskusi. Karena ini ranahnya pengalaman, bukan ranah pengetahuan yang bisa dijelaskan. Jadi
ineffable. Kalau experience, ineffable. Tidak ada kata yang cukup. Harus dialami langsung. Tidak bisa ditransfer. Jadi tidak bisa dipindah. Bu, aku diceritain enaknya ikut dialog positif itu susah. Kita yang ikut melaksanakan aja susah loh menjelaskan asiknya. Tidak bisa. Harus ikut, harus masuk. Baru bisa. Jadi makanya cirinya ineffable. Ya sama lah. Yang belum pernah pacaran kan, coba kamu ceritain aku asiknya pacaran gimana? Nggak bisa sudah. Jadi, kalau pengen ngerti ya pacaran mau. Makanya. Waduh Pak, di sini banyak yang jomblo Pak, hati-hati Pak. Oh iya, kelihatan dari fotonya. Ya. Jadi, nggak bisa dipindah. Kalau pengalaman nggak bisa dipindah. Sudahlah misalnya aku wakil saja padamu yang orang soleh, aku nggak usah deket-deket sama Allah, nggak kuat aku misalnya, nggak bisa. Dia ineffable. Jadi hanya yang ngalami. Maka kalau ingin ngerti ya terjun langsung. Karena ini ranahnya experience. Dan noetik. Noetik itu berhubungan dengan kebenaran intuitif. Kebenaran-kebenaran level dalam. Yang tidak terjangkau oleh nalar diskursif. Tidak bisa dijelaskan kadang-kadang menggunakan logika. Jadi banyak yang, ya kamu harus ngalami langsung. Makanya kalau di Jawa itu ada peribahasa ilmu itu kelakone kanthi laku. Orang disebut mendalam dan tuntas keilmuannya kalau dia juga sudah menjalani. Kalau hanya masih levelnya menceramahkan, dia sebenarnya belum tuntas ilmunya. Makanya dalam Islam itu orang yang ngomong tapi tidak menjalani kan disebut kaburo maktan. Yeah. Kaburo maktan itu omong kosong. Wong kamu bisanya cuma menjelaskan, tidak pernah menjalani kok. Bisanya cuma ceramah, tidak bisa menjalani. Ini ngeritik saya sendiri, bisanya cuma ngomong. Bisa menjalani. Jadi ini buat semua yang ceramah. Ya, ini saya terlalu banyak ngomong jadinya. Padahal enggak. Harusnya ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Jadi ya dengan dijalani itu sebenarnya menunjukkan sebenarnya ilmu saya belum tuntas, sebenarnya masih diskursif. Jadi masih ilmu-ilmu yang berjarak. Jadi bukan ilmu yang berjarak itu bukan ilmu yang dialami sendiri langsung. Ilmu yang paling mantap itu kan katanya Imam Ghazali, ilmu yang dialami sendiri langsung. Kalau katanya Surawati tadi pakai istilah ilmu huduri. Jadi ilmu itu yang hadir langsung dalam diri kita. Tidak kita cari di luar diri kita. Nah, makanya ciri utamanya justru kalau sudah sampai puncak, itu ineffable dan noetik. Tidak bisa dijelaskan karena berhubungan dengan kebenaran terdalam. Di samping itu, orangnya juga sudah ketemu kebenaran yang sejati, biasanya sudah tenang, sukunun nafas. Jadi ini kebalikannya kalau di kita, semakin pinter orang biasanya ngomongnya semakin banyak. Tapi kalau pakai perspektif ini sebenarnya orang itu semakin yakin dengan kebenarannya harusnya semakin tidak banyak omong. Karena sudah beres dia dengan dirinya. Semakin banyak ngomong menunjukkan dia masih butuh argumen-argumen, masih butuh dasar-dasar. Oke. Nah, filosofinya sudah, kemudian argumennya sudah. Kita masuk sekarang ke manifestasi dari tauhid. Jadi sebelum ke sini saya sampaikan ada, kalau pakai bahasanya Muhammad Iqbal, implementasi tauhid itu ada level mistik, ada level profetik. Level mistik itu orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini tidak salah. Sufi itu kan menggali sampai puncak. Kalau sudah sampai puncak ya selesai. Kalau sudah ketemu Allah ya selesai. Kalau sudah dekat Allah ya selesai. Ceritanya sudah di end. Para sufi kan berakhir di situ. Tapi beda dengan Kanjeng Nabi. Makanya yang tandingannya mistik tadi profetik. Kalau Kanjeng Nabi sampai puncak,
Tapi begitu sudah di puncak, yang tadi sampai sukunun nafas dan macam-macam, kebenarannya sudah mutlak, tidak berhenti di sana. Tapi turun untuk membantu yang lain, membantu umatnya, menolong umatnya, memberi pencerahan umatnya, dan seterusnya. Ini namanya kesadaran profetik. Jadi ada beda antara mistik sama profetik. Cuma untuk menuju profetik ya harus mistik dulu. Mistik dalam arti kita naik dulu sampai puncak, kalau sudah sampai puncak baru menolong yang lain. Baru yang profetik. Nah, yang dikritik oleh Iqbal itu banyak orang yang sampai puncak di mistik tapi berhenti di sana. Jadi sudah puncak jadi wali, jadi sufi, sudah selesai dengan kesufiannya. Jarang yang berpikir untuk masyarakatnya. Nah, padahal bertauhid itu tidak sekedar tadi yang menggali sampai puncak, tapi harus ada manifestasi-manifestasinya. Ini yang saya sebut bertauhid, tidak sekedar memahami tauhid atau mengalami tauhid, tapi menjalani tauhid, hidup yang berdasar tauhid. Nah, ini ada manifestasi-manifestasi. Manifestasi yang pertama adalah manifestasi ideologis doktrinal. Kalau ini dalam hidup kita sebagai seorang muslim yang bertauhid, ideologis doktrinal itu meyakini Allah satu-satunya Tuhan, meyakini Allah yang mengatur segalanya, meyakini Allah yang menguasai dan menata segalanya. Ini ideologis doktrinal. Ini yang dijelaskan di tadi saya sebut ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi itu yang pertama. Ini yang paling mudah dipahami. Bertauhid itu berarti beriman, meyakini Allah dan segala sifat-sifatnya dan juga kekuasaannya. Ada yang kedua, jangan lupa, manifestasi ritual. Jadi ritual ini bukti keimanan kita kalau pakai bahasa lebih simpel. Sejauh mana fisik kita menunjukkan bahwa kita yakin Allah ada, Allah yang mengatur kita dengan segala kuasanya, yang paling mudah adalah ritual. Kalau dalam Islam, kamu sholat enggak? Kamu puasa enggak? Kamu zakat dan haji enggak? Itu namanya manifestasi ritual. Kalau pakai bahasa mudah, bukti fisik paling dekat, paling mudah dilihat yang menunjukkan bahwa kita benar yakin ada Tuhan itu ritual. Jadi keyakinan kita pada Allah yang kita manifestasikan lewat peribadatan. Kalau analoginya pacaran tadi, ideologis doktrinal itu rasa cinta kita, ritual itu apelnya, menjemputnya setiap kuliah, kemudian say hello setiap mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Itu semacam ritualnya. Jadi bukti bahwa kita benar yakin bahwa kita cinta. Kan itu ritualnya kan itu kan. Kalau ada orang ngomong cinta tapi disuruh jemput nggak mau, disuruh WA saja nggak pernah dibalas, cuma dibaca aja, kemudian kita kan alah gitu kok katanya cinta, kan kita nggak yakin, nggak ada bukti fisiknya. Atau sebaliknya, tiap hari WA, tiap hari say hello, tapi sebenarnya nggak ada cintanya, itu cuma iseng aja. Nah itu kan beda juga, jadi ideologis dan ritual harus nyambung. Jadi makanya kalau ada yang tanya, saya yakin sama Allah Pak, tapi masih males sholat, males puasa. Harusnya kamu tidak begitu, berarti masih belum terlalu yakin sama Allah. Kalau kamu yakin adanya Allah, bahwa dia kuasa, dan kamu cinta akan keberadaan Allah, jangankan disuruh sholat yang 5 waktu. Bahkan kalau mampu kamu ingin nambahi sholat sunnah yang banyak. Jangankan puasa Ramadan, kalau boleh kamu ingin setiap hari puasa biar tambah dekat terus sama Allah. Itu namanya bukti fisiknya lewat ritual. Meskipun ya karena Allah itu sayang sama kita, ritual-ritual yang diwajibkan ke kita itu sebenarnya segala yang bermanfaat, segala yang berhikmah untuk hidup kita. Tidak pernah ritual yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu nanti bisa dikaji kalau teman-teman
belajar kajian namanya hikmatut tasyri' atau falsafatut tasyri'. Itu untuk mengungkap bahwa di setiap peribadatan yang kita lakukan ada makna yang luar biasa. Itu yang kedua. Kalau yang kedua masih mudah dipahami. Yang ketiga, ini yang jarang dijelaskan, bahwa orang bertauhid itu membutuhkan manifestasi intelektual. Manifestasi intelektual itu orang bertauhid harus terus berusaha meningkatkan kapasitas intelektualnya. Kenapa? Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kapasitas intelektualnya, semakin mudah dia bertauhid, semakin sempurna tauhidnya. Kenapa? Orang itu semakin pinter, dia semakin mandiri, semakin tidak tergantung apa-apa. Semakin dia tidak tergantung banyak hal, semakin mandiri, semakin mungkin dia bertauhid. Lawannya tauhid itu kan menduakan Allah. Biasanya orang menduakan itu ketika dia kalah atau tidak berdaya, misalnya merasa kurang duit, terus akhirnya uang dipertuhankan, merasa tidak berdaya di depan pohon, zaman dulu primitif, akhirnya pohon disembah, tidak berdaya di depan laut, laut disembah. Tapi semakin pintar, semakin kita mengetahui rahasia ilmunya, rahasia intelektualnya, mungkin semakin kita ngerti dan semakin kita superior atas yang kita ketahui. Dulu ada teori terkenal sekali dari Nurcholish Madjid, teorinya namanya teori taskhir. Taskhir itu teori, kan banyak ayat Al-Quran yang bunyinya sakhara lakum, menaklukkan. Karena alam ini oleh Allah kita diperintahkan menaklukkan. Menaklukkan itu dalam arti kita pahami hukum-hukumnya, kemudian kita kelola. Nah, itu butuh intelektual. Kalau kita tidak paham, tidak bisa mengelola, kebalikannya, kita yang akan dipengaruhi. Kalau kita dipengaruhi, kita tidak bisa bertauhid sampai puncak. Jadi, kalau kita tidak menguasai, ya kita akhirnya apa? Dipengaruhi. Makanya tauhid itu kan sifatnya dualistik. Dualistik itu hanya ada kholik dan makhluk. Berarti apa? Struktur apapun yang sifatnya atas bawah di luar kholik dan makhluk, ini mengindikasikan ada ketidaksempurnaan tauhid. Jadi misalnya kita ada struktur yang zalim, mungkin antara dosen mahasiswa, antara majikan sama buruh, kalau ini strukturnya menindas zalim, di situ sebenarnya ada gejala anti tauhid, karena tauhid itu tidak bisa atas bawah. Atas bawahnya cuma satu, kholik sama makhluk. Semua makhluk levelnya sama. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa dan boleh kita letakkan di atas kita. Yes. Jadi semuanya kita setara. Levelnya makhluk. Nah, untuk bisa setara ini, tidak ada superioritas, inferioritas, kita butuh ilmu, intelektualitas. Maka semakin tinggi kapasitas intelektual, harusnya semakin sempurna tauhidnya. Karena dia semakin superior. Tidak lagi bisa dijajah oleh yang tidak dia pahami. Sehingga apa? Semakin mudah dia untuk hanya Allah satu-satunya. Hari ini kan kita masih tergantung banyak hal macam-macam. Itu yang bikin kita kadang terganjal. Tidak bisa menomorsatukan Allah dalam hidup. Nah, jalannya apa? Ilmunya ditambah. Makanya di depan tadi saya bilang ternyata banyak hal yang kuncinya Allah dan ilmu. Oke, itu manifestasi intelektual. Jadi ternyata bertauhid tidak sesederhana kelihatannya. Ternyata kita nambah ilmu, diskusi-diskusi kayak gini, ini sebenarnya dalam rangka kita semakin berdaya sehingga bisa setara dengan yang lain, tidak lagi ada superior inferior, dan tauhid kita semakin sempurna. Nah, yang keempat, manifestasi moral. Kalau ini mudah, mungkin kita sudah paham ya, bahwa bertauhid berarti berimplikasi moralitas kita harus terpelihara. Kalau dalam bahasa sufi ada istilah takholak bi akhlakillah, berakhlak, melakukan amal baik sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita.
Di akhlakilah, akhlaknya Allah. Allah itu pemurah sekali, penyayang sekali. Ayo kita tiru sifat-sifatnya Allah. Takholak di akhlakillah. Itu di antara manifestasi moralnya tauhid. Orang yang jatuh cinta pada seseorang itu biasanya kan banyak meniru kebaikan-kebaikan yang dia cintai. Nah, manifestasi moralnya tadi, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah, perilakunya Allah pada kita. Yang kelima, manifestasi sosial. Manifestasi sosial mungkin adalah bukunya ya teman-teman, silahkan dibaca. Itu ada tauhid sosial, tauhid yang berimplikasi sosial. Nanti di belakang saya jelaskan agak panjang kenapa tauhid itu justru hubungannya nanti dengan dunia sosial. Kita harus lebih bagus di ranah sosial. Nanti saya jelaskan di belakang, ada beberapa slide tentang itu. Dan yang terakhir, ini yang agak unik, manifestasi estetik. Jadi ternyata tauhid juga berdimensi estetik. Estetik ini segala yang berhubungan dengan keindahan, termasuk seni. Ini teman-teman yang mungkin suka lihat YouTube, saya pernah panjang lebar ngomong ini 1 bulan tentang seni yang tauhid. Ya, jadi selama ini kan kita simpel saja, kadang-kadang seni haram, lagu haram, macam-macam. Kalau ada waktu kita bahas lebih dalam apa itu tauhid yang seni. Ada banyak rahasia-rahasia tauhid yang berhubungan dengan estetik. Jadi umat Islam itu Allah itu indah dan suka keindahan. Maka kita menerjemahkan 1, 2, 3, 4, 5 dalam hidup kita itu juga harus secara indah. Jangan asal-asalan. Allah suka yang indah-indah. Jadi membaca sholawat saja Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Tapi kalau kita dengan nada tertentu, dengan tone tertentu, mungkin lebih indah, lebih didengarkan, lebih merasuk. Itu gunanya estetik. Jadi ada manifestasi estetik. Bahkan yang saya ingat misalnya Syekh Raji Al-Faruqi itu. Coba perhatikan cara umat Islam menerjemahkan tauhid dalam seni rupa. Mungkin teman-teman pernah lihat seni Arabes itu. Biasanya di masjid-masjid ada gambar melungker-melungker yang tidak ada akhirnya. Kayak gitu. Nah, itu kan simbol luar biasa umat Islam untuk menjelaskan tanpa awal, tanpa akhir dalam bentuk gambar. Jadi kalau teman-teman lihat ornamen itu kan kadang ini awalnya mana, akhirnya mana. Arabes itu kan gitu. Itu canggihnya umat Islam menerjemahkan bagaimana estetika tapi yang tidak nabrak prinsip-prinsip tauhid. Kemudian ada lagi, kenapa sih? Kan ada yang tanya, kenapa sih Pak kok enggak boleh gambar yang persis kayak makhluknya, gambar orang yang persis, gambar binatang yang persis misalnya. Itu kalau Syekh Faruqi menjelaskan, loh, umat Islam itu suka kreativitas, enggak terlalu suka dengan imitasi. Kalau sekedar niru gambar yang ada, kurang canggih. Harusnya lebih kreatif. Oke. Seni Islam itu kreativitas, tidak sekedar imitasi. Maka kalau sekedar jiplak apa yang ada tidak luar biasa. Ayo kita mainkan imajinasi. Nah, dan seterusnya itu salah satu manifestasi estetik. Kalau ada waktu kapan-kapan kita belajar itu tentang estetika tauhid. Oke, jadi ternyata teman-teman bertauhid tadi ya, satu kata sih sebenarnya. Implikasi manifestasinya panjang. Banyak. Nah, ada ideologis, ritual, intelektual, moral, sosial, estetik. Ranahnya luas. Makanya berarti ini isyarat bahwa kita jangan berhenti belajar. Intinya itu saja. Ayo belajar terus. Ternyata luas wawasan tauhid itu. Tidak sekedar definisi mengesahkan Allah titik. Tapi implikasi dan manifestasinya panjang ternyata. Oke, ini ada syair bagus untuk ngomong tentang dimensi tauhid. Ini puisi dari Ali Syariati, Iran.
Jadi tauhid itu katanya ahli syariati, bagi dia, bagi Allah, tauhid berarti keesaan. Tapi bagi kita, tauhid adalah kesatuan, unity. Tadi saya bilang, dalam dunia tauhid, kita semua adalah satu. Kita adalah makhluknya Allah. Jadi bagi sehubungan dengan Allah, tauhid itu oneness, bukan oneness, keesaan, sementara bagi kita yang manusia, tauhid adalah kesatuan. Kemudian kalau berhubungan dengan Allah, tauhid berarti penghambaan, pengabdian total kepadanya. Tapi berhubungan dengan kita yang manusia, tauhid adalah pembebasan. Kenapa? Begitu kita bertauhid, itu isyarat kita harus membebaskan diri dari semuanya yang mengungkung kita, kecuali Allah saja. Jadi hubungan dengan kita, tauhid bermakna pembebasan. Untuk dia, tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Nah, ini tadi saya bilang tauhid itu ternyata dua dimensi. Dimensi kholik dan dimensi makhluk. Bagi kholik, tauhid itu keesaan. Bagi kita yang makhluk, tauhid itu berarti kesatuan. Bagi kholik, tauhid berarti penghambaan. Bagi kita yang makhluk, tauhid berarti pembebasan. Bagi kholik, tauhid adalah pengabdian, pemujaan tanpa syarat. Bagi kita manusia, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Oke, ini untuk semakin menajamkan kita bahwa tadi kan di atas rasanya tauhid itu hanya urusan vertikal saja, hubungan kita dengan Allah saja. Ternyata tidak, tauhid itu ternyata juga aktif. Makanya nanti banyak tokoh-tokoh yang menggagas namanya teologi pembebasan. Teologi pembebasan itu berarti dengan dasar kebertuhanan, kalau dalam Islam dengan dasar tauhid, kita membebaskan diri dari segala macam penindasan. Itu ilustrasinya begitu. Oke. Terus, ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 9, Pak. Sampai jam 9. Ya. 20 menit lagi. Iya. Oke. Apa? Tapi lebih dikit boleh kok, Pak. Hah? Lebih dikit. Iya. lebih dikit saya ngomongnya tuh. Oke, teman-teman setuju ya, kita lebih dikit juga nggak apa-apa kan ya, setuju ya? Kalau setuju raise your hand. Gitu ya. Oke, thank you. Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Maka, nah ini baru terus kita masuk sekarang ke implikasinya. Oke, jadi muwahhid sejati adalah orang yang tidak hanya mengacu pada keesaan Allah, tapi juga memperhatikan unity of mankind. Kesatuan sesama manusia. Berarti apa? Tauhid adalah berhubungan juga dengan kesatuan kita sebagai manusia. Berarti arahnya ke keadilan. Kalau ada yang tidak adil, lawannya adil itu kan zalim. Ketika ada kezoliman, di situ kan ada hierarki, yang menzolimi dan yang dizolimi. Ketika ada struktur yang menzolimi dan yang dizolimi, ini berarti ada struktur atas bawah. Struktur atas bawah ini sudah nabrak tauhid, karena tidak boleh struktur atas bawah kecuali yang atas kholik, yang bawah makhluk. Kalau ada makhluk kok menggunakan struktur atas bawah ini, pasti strukturnya jadi kezaliman. Maka bertauhid harus memperhatikan juga tidak sekedar keyakinan kita akan keesaan Allah, tapi juga keadilan di sekeliling kita. Jadi kalau ada diskriminasi, ketidakadilan, tirani, penindasan atas nama apapun, itu berarti tauhid sedang tidak jalan di situ. Kenapa? Orang dipaksa untuk mengakui yang bukan Allah. Pihak yang menzolimi. Makanya ada hadis, katanya Kanjeng Nabi kan, unsur akhoka zoliman au mazluman.
ayo ditolong kalau ada saudara kita yang baik dia dalam posisi dizolimi atau dalam posisi menzolimi. Kenapa? Karena kalau ada struktur yang zolim, ini tauhid tidak bisa tegak. Jadi kuncinya ada di keadilan tadi. Maka jangan hanya menolong yang sedang dizolimi, yang menzolimi juga harus kita tolong. Dengan cara kita bebaskan dia dari kezolimannya. Jadi implikasi makna tauhid akhirnya selain pada keesaan, tapi juga pada keadilan. Nah, kalau yang terakhir itu saya ambil dari tokoh India, namanya Ashur Ali Engineer. Beliau menyimpulkan berarti kafir itu tidak hanya mereka yang tidak percaya Tuhan, tetapi mereka yang melawan segala usaha yang sungguh-sungguh untuk menata ulang struktur masyarakat agar lebih adil, egaliter, tidak ada monopoli, tidak ada eksploitasi, tidak ada kezaliman, dan lain-lain. Jadi kalau ada orang kok menentang usaha anti korupsi, menentang usaha anti monopoli, menentang usaha anti eksploitasi, katanya Ashur Ali, ini orang ini boleh juga disebut orang kafir. Jadi karena itu tadi dia nabrak keadilan, padahal makna tauhid yang vertikal itu keesaan, yang horizontal itu keadilan. Maka orang semacam ini boleh kita sebut kafir, katanya Ashur Ali. Bahkan lebih jauh, katanya Ashur Ali, iman juga begitu. Ini implikasinya tauhid kan iman. Iman itu kan dari kata aman, yang artinya selamat, damai, dapat perlindungan, dapat dipercaya, juga keyakinan. Maka sebenarnya orang beriman itu, katanya Ashur Ali, tidak hanya berurusan dengan Allah yang vertikal, tetapi berhubungan dia harus jadi orang yang dapat dipercaya, orang yang menciptakan kedamaian, ketertiban, meyakini nilai kebaikan. Ini iman. Nah, terus disimpulkan lagi oleh Ashur Ali, berarti apa? Orang yang secara formal beriman pada Allah, tetapi memperturutkan hawa nafsunya dengan menimbun kekayaan, menindas orang lain, gemar melakukan konsumtif yang menyolok mata. Ini saya garis bawahi, kadang-kadang kita punya penyakit ini. Kita itu mengkonsumsi ya, tapi jangan konsumtif. Konsumtif itu perilaku yang tidak aman hubungannya sama iman. Kenapa? Tidak selamat dunia kita, karena iman itu antara lain selamat. Konsumtif itu kan boros, tidak perhitungan, tidak belanja tidak porsional dan proporsional. Ini bahaya juga. Jadi kita konsumtif sementara banyak orang lain kelaparan. Kalau ada orang semacam ini, meskipun secara formal beriman pada Allah, katanya Ashur Ali Engineer, boleh kita kategorikan juga ini orang yang kufur, orang yang kafir. Jadi dilihat dari implikasi makna tauhid dan makna iman tadi. Jadi ini pandangan selanjutnya. Oke, nah di depan konsep-konsepnya sudah, sekarang prosesnya. Oke, kalau ini agak jadi ya, yang saya omongkan di depan tadi itu ideal-ideal. Kita akan semua kiblatnya menuju ke sana, menuju tauhid yang puncak, tauhid yang sejati, bahkan sampai diam. Cuma kita ini memang manusia biasa yang tidak sempurna, banyak pengaruh macam-macam dan seterusnya. Maka proses bertauhid hakikatnya adalah proses dari being menjadi becoming. Ini istilah diambil dari tokoh juga namanya Hasan Hanafi. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang punya aspek becoming. Kalau yang bukan manusia hanya being. Being itu jadi selesai seperti itu sudah, tidak ada perkembangan apa-apa. Satu-satunya yang bisa
semakin menyempurna adalah manusia, namanya becoming. Hewan secanggih apapun ya seperti itu juga, seindah apapun ya seperti itu juga. Harimau itu ya dulu ya begitu, sekarang ya begitu, tidak pernah punya ide atau gagasan gimana caranya biar tidak ada. Burung merak itu seindah itu ya zaman dulu seperti itu, zaman sekarang seperti itu, monoton, dia being. Hanya manusia yang bisa berkembang becoming, berubah, bergerak maju mencari kesempurnaan, merindukan keabadian, terus bergerak. Nah, perjalanan bertauhid itu perjalanan yang dari being menuju becoming. Katanya Hasan Hanafi, jangan berhenti di aku sudah. Kalau kita merasa aku sudah itu selesai. Kecenderungannya biasanya terus jadi sombong, angkuh, merasa selesai. Enggak. Kita ini aku belum. Jadi bukan aku sudah. Aku harus A, harus B, harus C. Ke depan, semakin sempurna, semakin baik. Jangan merasa sudah. Mungkin hari ini saya sudah bertauhid loh Pak. Insya Allah kalau di muhasabai lagi masih ada kurang-kurangnya. Diperbaiki lagi. Diperbaiki terus, diperbaiki terus. Jangan merasa sudah selesai. Pasti ada kurangnya. Wong kita manusia itu tidak sempurna. Jadi terus becoming. Makanya manusia itu dituntun untuk yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu. Jadi makanya tadi di depan saya bilang harus naik kelas terus kita. Pelajarannya macam-macam tapi arahnya kita harus naik kelas terus. Setelah ada pandemi beberapa bulan ini harusnya kualitas diri kita semakin naik. Jangan semakin merosot. Kita harus becoming. Menjadi terus-menerus. Dan Allah memberi bekal kita untuk becoming itu 3 hal. Kesadaran diri, kehendak bebas, kreativitas, katanya Hasan Hanafi. Jadi kesadaran diri itu sadar bahwa saya ada, saya hidup, saya eksis. Ini kesadaran satu-satunya yang dimiliki oleh manusia. Yang hewan tidak. Kalau versi ini berarti yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain itu sebenarnya 3 ini. Kesadaran diri, kehendak bebas, kreativitas. Kalau sekedar rasionalitas, kemampuan semacam berpikir, hewan tertentu mungkin bisa. Kan kadang-kadang ada yang bisa diajari berhitung, kadang-kadang bisa dilatih responnya seolah-olah rasional, nah, itu bisa. Tapi kalau kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas, ini mutlak hanya manusia yang bisa. Di luar manusia tidak bisa. Kehendak bebas tidak bisa. Kreativitas yang bukan manusia tidak bisa. Maka bekal kita ini untuk becoming. Jadi Allah itu memberi kita kesadaran diri, kehendak bebas, kreativitas, kemudian oke, kamu saya beri itu, terus engkau diundang untuk, katanya Hasan Hanafi, takholak bi ahlakillah, untuk bertauhid. Ayo sekarang wujudkan tadi ideal yang di atas tadi. Untuk sampai puncak, sampai merasakan nikmat luar biasa sehingga kita tidak rame lagi, kita sudah diam. Nah, itu perjalanan dari being menuju becoming. Makanya terus kalau pakai istilahnya siapa? Ini saya ambil lagi dari Ali Syariati. Beliau punya istilah manusia yang teomorfis. Jadi manusia teomorfis itu manusia yang menang melawan dirinya sendiri, tapi dirinya yang bagian negatif, bagian duniawi. Itu manusia teomorfis. Melawan hasrat duniawi, nafsu duniawi, melawan kungkungan duniawi. Nah, itu yang dimenangkan Allahnya. Nah, itu manusia semacam ini disebut manusia yang teomorfis. Dunia iya, tapi dia tidak tergantung, tidak terikat oleh dunia. Jadi yang dimenangkan hanya Allah. Dunia dipakai sebagai kendaraannya untuk menuju perjalanannya yang sejati, yaitu perjalanan ilaihi roji'un tadi. Jadi jangan salah ya, perjalanan ilaihi roji'un itu bukan perjalanan nanti kalau kita sudah meninggal, harus dimulai sekarang.
Jadi jangan menunggu ilaihi rojiun itu, Pak kan belum meninggal, kok sudah ilaihi rojiun? Tidak. Ilaihi rojiun itu harus kita mulai sekarang. Maka setiap langkah kita, setiap aktivitas kita harus kita perhatikan apakah ini langkah yang mendekat ke Allah atau menjauh dari Allah. Jadi aktivitas kita sehari-hari ini aktivitas yang mendekatkan diri kita ke Allah atau jangan-jangan malah menjauhkan diri kita dari Allah. Awas keliru, karena tugas kita, kewajiban kita ilaihi rojiun tadi, kembali ke Allah. Karena asal kita dulu dari sana. Jangan sampai nanti, nanti saya sambung ke depan ya, jangan sampai nanti kita sudah berakhir sesi kita hidup di dunia ini, kita belum kembali yang sejati ke Allah. Kembali yang sejati itu cirinya, kalau surat Al-Fajr itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Judul kita jangan lupa diam. Dalam bahasa Arab antara lain terjemahannya adalah mutmainnah. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafas yang bisa kembali secara sejati pada Allah yang mutmainnah. Mutmainnah itu berarti yang tadi loh, mengalami step-step sampai puncak, sampai sukunun nafs sudah selesai, sudah stabil, tidak terpengaruh lagi oleh macam-macam yang di luar diri. Nah, itu namanya nafas yang mutmainnah. Jadi ini manusia yang bisa menjangkau ini namanya manusia yang teomorfis. Cirinya hidupnya diliputi oleh kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau itu kita terjemahkan dalam bidang kehidupan nyata, berarti dia ilmunya memadai, akhlaknya mulia, dan hidupnya indah. Seni, tidak asal-asalan. Indah itu kan, seni itu kan kalau dalam Islam bagian dari ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu wa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya apa? Beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya dan seterusnya. Ini seperti kalau kita misalnya buruh, kemudian kita kerja dilihat oleh majikan, itu kan kita melakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan mungkin tidak disuruh itu kita lakukan itu. Nah, ranah seni ini nanti, ranah keindahan itu sebenarnya ranah nambah itu, seindah mungkin. Jadi meskipun tadi ya, kita sekedar membaca kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah sah, tapi biar indah kita beri nada sholawat kita, itu kan seni begitu. Nulis Al-Quran itu biasa saja, asal bisa dibaca beres, tapi biar indah kita tambah kaligrafi yang macam-macam. Itu ranah keindahan. Ranah keindahan ini ranah, kalau dalam ihsan itu kan ranah penyempurna. Jadi selain ilmu, akhlak juga seni. Berarti hidup kita diliputi oleh kebenaran, kebaikan, dan keindahan. 3 bekal inilah nanti yang jadi jalan kita untuk ilaihi roji'un. Berarti manusia yang khalifatullah, yang menempuh penghambaan sekaligus menempuh amanah dan memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Itu definisinya ahli syariati. Makanya ternyata hidup kita hakikatnya ada di sini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un tadi berarti segala perilaku kita harus kita arahkan menuju Allah. Proses menuju Allah ini loh yang tadi kita namakan bertauhid dengan segala manifestasi dan implementasinya. Oke, satu lagi saja, sudah mau jam 9. Oke, nah puncaknya ini nanti. Tadi kan kalimat-kalimatnya macam-macam di depan, ringkasnya meskipun ini masih pinjam dari ahli syariati. Hasilnya tadi manusia yang menuju Allah tapi dengan membawa bekal dunia,
manusia yang akalnya senantiasa berpikir filosofis, tetapi tidak membuatnya terlena atas nasib umat manusia. Jadi seperti kita ini, diskusi-diskusi yang sering sampai 70 berapa sekian, itu ayo kita muhasabai, kita refleksikan kontribusi apa yang kita berikan pada masyarakat sekeliling kita. Jadi harus dipikir kontribusinya. Karena kalau sekedar pemikiran, Indonesia ini kayanya luar biasa. Saya sering hitung-hitung itu ya, di kampus saya di Jogja itu, setahun itu wisuda 4 kali. Sekali wisuda 500-an mahasiswa. Setiap mahasiswa nulis 1 skripsi. Berarti setahun ada 2000 skripsi dari kampus saya saja. Saya membayangkan kalau 1 skripsi ini menyelesaikan 1 saja problem umat, problem manusia, itu berarti dari kampus saya saja ada sumbangan 2000 solusi problem kehidupan kita. Loh, kurang luar biasa apa Indonesia ini. Belum kampus-kampus yang lain. Itu saya membayangkan. Belum forum-forum diskusi semacam ini. Itu kalau model semacam ini kita ikuti, bahwa tetap memikirkan kondisi real umat, tidak sekedar berhenti di perpustakaan atau hanya jadi koleksi pengetahuan, mungkin kita sudah maju luar biasa. Nah, kita sering-sering ilmu itu berhenti di perpustakaan, hanya yang YouTube ya cuma jadi rekaman, jadi koleksi, kemudian dan seterusnya. Itu yang situasi yang hari ini itu sebenarnya yang sering jadi masalah. Padahal ya gagasan-gagasan penting banyak. Nah, terus keterlibatan politik oke, tapi tidak membuat orang jadi demagog dan riak. Ini problem. Jadi keterlibatan politik kadang-kadang hasilnya hanya merusak. Harus sama-sama berpikir kontribusi. Ilmu yang tidak membuat keyakinan dan cita-cita luntur. Makanya hati-hati cari ilmu. Katanya Ali Syariati ini, ilmu kadang-kadang justru menurunkan gairah kita untuk berjuang, untuk hidup lebih baik. Kalau kita tidak hati-hati. Hari ini yang paling sulit kan memang memfilter yang masuk dalam diri kita. Banyak informasi-informasi tidak penting itu masuk. Kadang-kadang ya tidak sengaja, tapi ya kita ulang-ulang juga. Di kepala kita ini kan informasi apa saja tidak jelas masuk. Artis ini kemarin ganti baju apa, kemudian yang gegeran siapa, yang anu siapa, itu kan kita hafal semua di kepala kita. Iya, gunanya apa gitu loh. Tapi ya kita bolak-balik itu terus. Kita diiklani itu oleh Google itu terus kita klik, kita penasaran ini kok gegeran ya artis ini dan seterusnya. Nah, itu coba deh. Ini kadang-kadang menurunkan giroh. Kadang-kadang lihat TV acara tertentu yang isinya gegeran, terus semangat kita jadi turun. Semangat gairah kita terus jadi pesimis. Nah, ini pokoknya kita pinter-pinter memfilter apa yang mau kita masukkan, apa yang tidak. Jadi terus keyakinan yang tidak menumpulkan akal dan menghalangi deduksi logis. Maksudnya ya keyakinan tapi juga akalnya dioperasikan, katanya Ali Syariati. Kesolehan tapi yang tidak membuat kita jadi pertapa yang tidak berdaya. Aktivitas sosial yang tidak membuat tangan ternoda oleh immortalitas. Jadi aktivitas sosial yang tidak merusak. Kan banyak aktivis sosial yang tidak melihat efeknya. Kadang-kadang aktivis sosial yang hanya merusak. Kemudian manusia ideal adalah manusia yang jihad dan ijtihad. Jihad itu berjuang sungguh-sungguh, ijtihad itu berpikir mendalam. Manusia syair dan pedang. Pedang itu simbol perjuangan, syair itu simbol keindahan. Jadi kita ini perang oke, harmoni juga oke. Jadi dua-duanya ada lengkap. Berjuang ayo, seni juga ayo indah. Nah, ini yang ketiga. Manusia kesepian dan komitmen.
Kenapa manusia kesepian? Karena karakter semua yang di atas tadi langka. Tidak banyak. Jadi sepi ya Pak ya? Iya, Nggak banyak kesepian. teman. Kayak tadi loh, jangan informasi macam-macam. Akhirnya kita membatasi diri. Ini kesepian. Wong yang lain ngerti semua loh. Siapa artis yang gegeran sama artis siapa. Kita sendiri yang nggak tahu. Jadinya kita kayak paling kuper gitu. Tapi nggak apa-apa, resikonya itu. Demi komitmen tadi tidak apa-apa, kita akan kesepian. Resikonya kita akan kesepian. Karena kalau dalam filsafat itu, keluar dari kerumunan itu resikonya kesepian. Kita itu kan selalu hidup dalam kerumunan, butuh orang banyak. Kemudian manusia yang punya emosi dan jenius, manusia yang kekuasaan oke, tapi juga cinta kasih. Manusia yang keyakinannya mantap, tapi juga pengetahuan. Dia adalah manusia yang menyatukan semua dimensi kemanusiaan yang sejati. Nah, inilah yang menurut saya penerjemahan kita terhadap hidup sebagai seorang Muslim yang bertauhid. Yang puncaknya justru tadi adalah diam, meskipun nanti resikonya adalah tadi kesepian juga ternyata. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan yang lain. Oke, saya kira itu ya. Ngomong panjang lebar, sudah sampai kemana-mana. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih Pak Faiz. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wah, seru banget ya hari ini ya. Seperti biasa, always mind blowing gitu. Aduh. Luar biasa malam hari ini. Jadi saya mencatat beberapa hal yang penting Pak Faiz dari semua ini. Yang pertama, nomor satu yang paling penting adalah Jalaliyah dan Jamaliyah itu luar biasa di awal gitu ya. Jadi Pak Faiz tadi gampang banget kalau pasangan lagi nyebelin ya Jalaliyah keluar gitu ya. Lagi menyenangkan Jamaliyahnya keluar. itu gambaran sangat mudah sekali gitu. Dan tadi ada experience juga dikatakan bahwa itu tadi experience itu adalah yang dialami gitu, yang huduri gitu. Itu saya garis bawahi juga. Dan ini hal yang paling penting di malam hari ini untuk kita sadari bahwa semua makhluk levelnya sama gitu. Semua makhluk levelnya sama. Itu penting sekali untuk kita sadari. Jadi ya kalau sekarang masih berpikir saya lebih baik dari dia, kelompok saya lebih baik dari dia, nah direnungkan lagi gitu. Nah, dan yang paling penting menjadi becoming itu adalah jangan merasa sudah selesai, karena hidup itu mengalir dan dinamis gitu, nggak ada selesainya gitu. Maka ilaihi rojiun itu nggak nunggu nanti, tapi ilaihi rojiun adalah perjalanan terus menerus mendekatkan menuju kepada Tuhan itu sendiri gitu. Dan terakhir ini saya dengar kata theomorphis ini jadi ingat dari kata-kata Morpheusnya film Matrix, Mas Faiz, yang menemukan si Neo gitu ya. Jadi saya baru ngerti juga tuh Morpheus itu ternyata orang yang di pihak Tuhan gitu. Artinya dia benar-benar masuk ke dalam puncak keheningan tadi, bahwa puncak keheningan adalah diam, tenang, dan dalam tanda petik dia sudah bisa atau dia tidak mengungkapkan lagi dengan kata-kata, dan itu luar biasa sekali malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Faiz malam hari ini, luar biasa sekali. Oke, seperti biasa sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak semua, kita masih ada waktu untuk berdialog dan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau langsung lewat chat, dan boleh dimulai dari sekarang. Oke, ini udah ada yang masuk private chat Pak Faiz, jadi saya bacakan gitu ya. Jadi pertanyaannya begini: kalau melihat tauhid dalam manifestasi intelektual dengan meyakini hubungan atas bawah hanya kholik dan makhluk, berarti suami, orang tua, guru, pemerintah, dan lain-lain seharusnya tetap setara dengan setiap makhluk lainnya. Tidak boleh ada superioritas. Betulkah demikian? Silakan, Pak. Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Ya. Saya sama orang tua, sama guru, sama siapapun yang lebih tua itu ya menghormati. Menghormati itu tidak berarti memposisikan di atas saya. Jadi saya hargai, mereka punya jasa, punya peran yang luar biasa dalam hidup saya, tapi tetap di atas saya hanya Allah. Mereka bareng-bareng dengan saya menomorsatukan Allah. Saya dan istri itu tidak atas bawah, kita setara. Tidak boleh saya mendolimi istri atau sebaliknya. Saya didolimi istri juga tidak boleh. Kalau dalam Islam itu membiarkan diri didolimi juga tidak boleh.
karena membiarkan struktur yang tertindas. Kadang-kadang kan kita begitu, biar aja dia ngomong jelek padaku, biar dosanya dia tambah, dosaku dibawa ke dia, pahalanya itu kan membiarkan. Kalau memang ya, jadi kalau memang ada kesempatan, ada peluang untuk meluruskan, luruskan saja, enggak apa-apa. Wong kita setara. Jadi kalau kuat ya dengan kekuasaannya, kalau enggak kuat ya dengan mulut, atau paling enggak pakai hati. Jadi saya sama orang tua, sama dosen, sama istri, suami, bareng-bareng kita bersama-sama bertauhid, menomorsatukan Allah dalam hidup. Kita saling bahu-membahu untuk menomorsatukan Allah dalam hidup. Jadi tidak saling menzalimi, tidak saling mensuperioritasasi, tapi saling kerjasama dalam peran masing-masing. Iya, betul. Jadi arahnya ke situ. Jadi tidak ada tindas-menindas superioritas, wong kita kerjasama kok. Kita kerjasama. Dosen dengan perannya mengajar, saya dengan perannya untuk diajari, saling menghormati, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, tidak masalah. Dan bareng-bareng semua menomorsatukan Allah dalam hidup. Caranya begitu. Oke. Tidak hierarkis. Ya. Terima kasih Pak Faiz, itu jawabannya singkat dan jelas sekali gitu ya. Oke, ini sudah ada yang resen, jadi saya ke resen dulu yang langsung. Kita langsung ke Ibu Intan Nugroho. Waduh, ini murid teladan di dialog positif ya, selalu nanya pasti. Ibu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Bu Intan? Mas Faiz, saya Intan. Intan Hab. Iya. Yeah. Baik, nama saya tepatnya Intan Habsyah Nugroho. Jadi asalnya Aceh ya, bukan Jawa. Nggak apa-apa sih, iseng aja ngomong. Jadi saya mau bertanya nih Mas Faiz, ini luar biasa ya, saya masuknya agak telat tapi itu juga udah mind blowing. Maksud saya tuh begini, kita belajar bertauhid itu puncaknya kan tadi dikatakan dengan hening ya. Nah itu luar biasa pengajaran mengaji seperti ini. Saya mau keterangan dari Anda, kenapa justru khalayak atau khususnya teman-teman di luar sana itu banyak yang mengajar. Pengajarannya tidak dititik beratkan kepada hablum minanas hablum minallahnya aja gitu. Jadi justru hablum minallahnya aja, sehingga semua itu diterjang, disepak, pokoknya ini kepada Allah. Jadi manusia sesama itu hablum minannasnya kurang baik. Nggak tahu nih, menurut saya kalau hablum minannas baik, otomatis hablum minallah kayaknya baik deh. Tapi kenapa? Apa yang terjadi sekarang? Hablum minallahnya kita baik, tetapi sesamanya kurang baik. Nah, lalu lintas, ugal-ugalan yang naik motor atau ini, saya dimaki-maki sama anak muda, dibilangin tua apa segala macam. Padahal saya cuma menegur, suruh baris, suruh queuing. Itu saya menegur, tapi dijawab sama anak muda. Saya tuh kaget gitu, milenial sekarang itu. Jadi sebenarnya apa? Kenapa sampai akhlak mereka di luar sana? Bagaimana sih pengajaran gitu, Mas Faiz? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Intan. Pertanyaannya sangat terjadi ya, realitas sekali gitu. Dan mungkin ini berkaitan sama pengajaran agama, pengajaran di dalam ruang lingkup apapun gitu. Silakan Mas Faiz untuk direspon. Jadi sebenarnya semua kajian, semua pengajaran itu menurut saya bagus. Cuma memang porsi dan proporsinya yang mungkin kadang nggak imbang. Misalnya agama mungkin terlalu banyak fikih, misalnya formalisme fikihnya, atau kemudian banyak yang jadi variasi yang lebih luas, misalnya tentang akhlaknya, tentang macam-macamnya, itu menurut saya perlu lebih luas lagi. Selama ini banyak yang saya lihat seperti di YouTube itu kan banyak kajian-kajian luar biasa, tapi orientasinya sama, arahnya juga sama. Jadi menurut saya perlu lebih diperkaya lagi dengan macam-macam orientasi. Itu kesan saya yang pertama sebelum menjawab pertanyaan tadi. Nah, kemudian tentang hablum minallah, hablum minannas. Sebenarnya Islam itu utuh. Jadi Islam itu kalau bahasanya ayat itu sempurna, akmaltu lakum dinakum. Di antara kesempurnaan itu
tidak sekedar ngurusi perjalanan kita menuju Allah, meskipun nanti semuanya juga menuju Allah, tapi juga kesuksesan perjalanan kita secara vertikal menuju Allah itu ditentukan oleh pengelolaan kita terhadap dunia. Jadi berarti apa? Agama itu tidak sekedar urusan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Ilmu itu tidak sekedar ilmu tentang hubungan kita dengan Allah, tapi itu kalau ini dengan ilmu yang peribadatan, tapi juga ilmu yang kekhalifahan. Ilmu kekhalifahan itu ilmu yang horizontal tadi. Cara kita bergaul, cara kita berhubungan, cara kita mengelola lingkungan kita, sekeliling kita, termasuk tadi akhlak terhadap sesama. Kalau yang horizontal ini tidak sukses, tidak beres, yang vertikal juga akan tidak beres. Jadi kalau yang horizontal ini tidak lurus, yang ke atas juga tidak akan lurus, karena ini saling mendukung. Ada banyak cerita, ada banyak hadis, ada banyak narasi yang menjelaskan ini. Makanya Kanjeng Nabi wanti-wantinya kan, misalnya tidak akan masuk surga yang tidak baik sama tetangganya, tidak akan masuk surga yang menyakiti, barang siapa menyayangi dia akan disayangi. Itu kan urusan-urusan horizontal yang nanti arahnya ke vertikal. Jadi dunia ini kendaraan, para sufi kan ada yang menganalogikan, dunia ini kendaraan kita menuju Allah. Makanya ilustrasinya seperti gambarnya Nasruddin Hoja itu, naik keledai tapi madep ke belakang. Butuh sih dunia untuk dikendarai, tapi arahnya bukan arah dunia, tapi arah yang ke belakang, membelakangi dunia, maksudnya menuju Allah. Tapi tetap butuh keledainya untuk dikendarai. Kita juga butuh dunia. Amal kita, ibadah kita tidak akan tuntas kalau muamalah ma'al makhluknya kacau. Nah, itu dari sisi ini berarti sebenarnya kita juga perlu menggarap ini. Perlu saya tambah juga, kalau dalam Islam yang disebut ilmu itu sebenarnya kan hasil bacaan kita terhadap ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun qauliyah. Qauliyah itu Al-Quran, hadis itu qauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu realitas, kenyataan. Nah, umat Islam itu sebenarnya hari ini kalau membaca Al-Quran, hadis luar biasa, ustadznya banyak. Cuma kita agak lemah di ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu sosiologi, antropologi, sains, macam-macam. Ini ayat-ayat kauniyah. Sehingga kita kurang kaya di situ, saya sebut tadi di depan. Kalau dalam Islam meskipun dia ahli matematika, meskipun dia ahli sejarah, disebut ulama. Ibnu Khaldun itu ahli sejarah, disebut ulama. Khawarizmi ahli matematika juga ulama. Jadi semuanya, apakah itu ahli ayat-ayat kauniyah atau ayat qauliyah, sebenarnya juga ulama. Hanya saja memang beberapa abad belakangan kita agak miskin, agak kurang di ranah yang ayat-ayat kauniyah ini. Yang ayat-ayat qauliyah luar biasa sudah di mana-mana ada, kita ketemu banyak. Makanya sehingga kita mungkin perlu nambah ini. Sebenarnya setiap tahun banyak kita memproduksi sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Cuma seringkali tidak teomorfis tadi. Jadi yang saing peduli amat sama agamanya. Yang alumni sosiologi, antropologi merasa dia tidak ada sangkut pautnya sama agama. Nanti kalau belajar agama ngertinya cuma belajar peribadatan dan seterusnya. Tidak bisa mempertautkan ini antara yang qauliyah sama kauniyah. Sehingga terus rasanya kita masih kurang terus. Jadi menurut saya solusinya adalah nambah ilmu sebanyak-banyaknya dari berbagai disiplin ilmu. Yang muda-muda juga menurut saya mulai ditarik untuk senang dengan ilmu-ilmu, senang dengan akhlak, biar tidak menganggap bahwa agama itu yang hanya ngomong hukum-hukum. Kalau sholat gimana, kalau zakat gimana, kalau haji gimana, biar tidak menganggap agama itu hanya ini. Jadi sehingga mereka bisa mengatasi berbagai masalah peradaban yang macam-macam ini. Jadi Islam itu kan kadang dicitrakan
out of date, tidak mengikuti perkembangan zaman, ilmunya masa lalu semua, itu sebenarnya PR bagi kita semua. Bukan berarti tidak ada sih, saya tadi bilang sarjana kita ribuan, mungkin puluhan ribu setiap tahun. Cuma yang tadi, yang punya dedikasi dan komitmen untuk kehidupan masyarakat, kontribusi untuk masyarakat sehari-hari itu yang perlu lebih kita pikirkan lagi. Arahnya ke situ. Oke. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya adalah hablum minanas hablum minallah, itu memang tidak bisa terlepas gitu ya. Itu semua adalah wujud dan bentuk gitu. Hubungan kita kepada manusia itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi nggak ada kalimat bahwa, ini orang hablum minallahnya bagus tapi sama tetangganya pelit gitu misalkan. Ya berarti ya balik lagi. Berarti hubungan sama Tuhannya nggak bagus gitu. Ya. Oke Pak, thank you Pak Faiz. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari private juga. Jadi nanti abis ini langsung kita ke penanya langsung. Inti pertanyaannya gini panjang, tapi saya intikan begini. Kalau puncak tauhid adalah diam, sementara kita harus menyampaikan sesuatu. Nah, bagaimana antara diam dengan menyampaikan untuk kontribusi itu gitu. Nah, maksud diam di sini tuh apakah tidak menyampaikan atau gimana? Silakan Pak Faiz. Diam bukan berarti tidak menyampaikan ya. Diam itu ini loh. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan, kalau orang sedang di puncak-puncaknya jatuh cinta, itu kan justru kita tidak bisa menjelaskan. Jadi karena tidak bisa menjelaskan terus diam. Tapi kan kita bisa mengungkapkan mengekspresikan jatuh cinta kita itu dalam bentuk tindakan. Itu yang pertama itu. Jadi maksudnya diam bukan kok terus tidak ngomong dan tidak melakukan apa-apa. Jadi diam itu seperti definisi yang saya sebut tadi, sukunun nafas. Sukunun nafas itu jiwa yang tenang, sudah tidak bergolak lagi. Jadi sudah tidak ingin nyari bukti-bukti yang baru atau ingin nyari argumen-argumen yang lain atau ingin meneliti yang lain yang salah sehingga akulah yang benar. Sudah tidak begitu lagi, sudah mantep, sudah sukunun nafas. Nah, pada saatnya saya bilang tadi antara mistik dan profetik. Jangan cuma mistik. Orang mistik begitu sampai puncak dan diam, selesai menikmati kebersamaan dengan Allah. Katanya Iqbal, tiru Kanjeng Nabi. Sudah Isra Mi'raj sampai level paling tinggi, Sidratul Muntaha. Itu nikmat paling puncak, sudah tidak bisa dijelaskan. Katanya Ibnu Arabi, kalau aku seperti Muhammad, aku tidak mau balik lagi ke dunia. Nggak mau pulang lagi ya? Iya. Karena bahkan di surga itu nikmat paling puncak itu ya ketemu Allah itu. Tapi Kanjeng Nabi masih peduli dan memikirkan umatnya. Makanya terus kembali lagi. Nah, kita yang sudah sampai puncak, semoga ya nanti bisa sampai puncak, itu sudah sukunun nafas, sudah mutmainnah tadi. Nah, untuk selanjutnya, jangan mutmainnah sendirian lah. Ajak teman untuk juga biar ketularan mutmainnah. Oke. Arahnya ke situ ya. Keren Pak, keren. Jadi tadi juga ada kaitannya sama, ini ada pertanyaan bagus sih, agak sedikit terkait ya, mungkin bisa ditambahin beberapa kalimat. Itu kalau di puncak masih kesepian nggak katanya Pak? Ya, jadi kesepian itu ciri orang yang tidak, yang beda dengan yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu biasanya susah dalam, karena logikanya kerumunan itu kan tidak mendalam. Jadi pokoknya yang lain ke utara semua, ke selatan semua. Tapi orang ini melakukan refleksi sendiri sampai puncak itu biasanya ya sendirian. Rasanya kesepian, rasanya kok enggak kayak yang lain ya. Yang lain asik pegang HP, kita merasa enggak enjoy dengan HP. Itu kan sepi kita sendiri kok. Cuma aku ya yang gini, itu rasanya sendirian. Tapi orang ini tidak panik. Kenapa? Dia sudah sukunun nafas, tenang. Dia udah diam gitu ya. Nah, diam di sini bukan nggak ngomong, bukan nggak ngapa-ngapain, tapi dalam melakukannya tuh sudah dalam kondisi mutmainnah gitu. Sudah mutmainnah, sudah stabil. Oke, good Pak. Keren banget ya. Jadi kita semua belajar diam nih. Meskipun teriak-teriak tapi dalamnya santai gitu ya. Jadi teriakannya penuh dengan cinta kasih gitu ya. Oke, karena ini waktu udah menunjukkan 21:21, jadi mohon maaf sekali ini pertanyaan masih banyak nih. Jadi kayaknya Pak Faiz harus datang lagi ke sini nih. Setuju nggak teman-teman nih?
Insya Allah. Insya Luar biasa ya. Iya, iya. Ini masih ada 3 yang mau resen, tapi mohon maaf karena waktunya sudah jam 21 Iya, lebih iya. 21. Boleh disimpulkan Pak, final statement untuk episode kita hari ini. Silakan Pak Faiz. Oke, jadi final statementnya saya awali dari tadi ya, dari slide saya yang tadi bahwa kita ini harus selalu dalam kondisi becoming. Ya, yang saya ucapkan sampai makom diam tadi itu sebenarnya level-level arah yang kita tuju ke sana sampai makom mutmainnah. Saya tahulah, mungkin semua yang malam ini ikut diskusi juga belum nyampe ke sana. Tapi jangan pesimis juga, jangan underestimate. Kita memang tugasnya ilaihi rojiun, mau atau tidak kita akan ilaihi rojiun, maka ayo dimulai sekarang step by step mendekat ke Allah. Cara paling mudah adalah kita cermati setiap langkah aktivitas kita, kegiatan kita setiap hari. Apakah kegiatan ini membuat kita lebih dekat dengan Allah meskipun hanya langkah sangat kecil. Jadi kita perhatikan step by step, sedikit-sedikit, oh ini insya Allah diridhoi Allah, berarti tambah dekat. Kegiatan ini insya Allah, oh jangan ini deh kelihatannya yang kayak gini jelek, Allah tidak suka itu. Terus kita mulai mencermati setiap langkah yang kita lakukan, apakah masih mengarah ilahi rojiun atau tidak. Jadi pokoknya kita becoming terus, harus hari ini lebih baik dari kemarin, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Faiz, so beautiful, luar biasa sekali. Becoming ini berarti adalah tidak stagnan, terus move on gitu. Makanya kenapa kalau orang becoming nggak terlalu kaget dengan kata-kata new normal. So new normal is every second. Karena kenapa? Hidup bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita kumpulkan, tapi kita akan menjadi apa. Senantiasa ilaihi rojiun, selalu mendekat kepada Allah dan dalam keadaan mutmainnah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Faiz. Luar biasa ya malam hari ini. Seru banget. Pak Faiz jangan kemana-mana dulu. Kita foto dulu sebentar. Yuk. Kita foto dulu sebentar. Seru banget ya malam hari ini. Yang datang sekitar berapa nih tadi? Aduh, saya nggak lihat ya. Tapi yang pasti 300-an lah ya yang datang hari ini. Oke, so karena 300-an ini akan ada 7 page. Ini akan ada 7 page. Sebentar ya, pastikan wajahnya terlihat. Kecuali geng Daster nggak apa-apa lah, nggak kelihatan juga ya, namanya juga geng Daster. Oke, pastikan wajahnya terlihat, kita akan ada 7 page. Pastikan di setiap saya bilang 1, 2, 3 tersenyum semuanya. Oke, sebentar. Alright, di page 1 ya. 1, 2, smile. Oke, page 2. Ibu dan Bapak nggak tahu ada di page berapa, tapi pastikan senyum aja pokoknya ya. 1, 2, smile. Oke, page 3. Wih, hari ini geng Daster kurang mendominasi nih, yang pakai video banyak ya. 1, 2, smile. Oke. Nah, mulai 4 dan seterusnya memang sudah termasuk geng Daster ya, jadi saya cepat-cepat aja, nggak perlu smile lagi ya. Ini udah chip tumen, ada nama-namanya aja. Oke, dan terakhir page 7. Baik, Ibu dan Bapak dan sahabat Dialog Positif, sekali lagi mari kita mengapresiasi Mas Faris dengan tepukan tangan yang sangat meriah, luar biasa malam hari ini ya. So beautiful, indah sekali. Terima kasih Pak Faiz, dan seperti biasa sebelum kita tutup resmi, ini acara resminya udah sih, tapi sebelum kita tutup sebenar-benarnya, kita akan melihat satu pelajaran, satu quotes yang kita akan sama-sama ambil pelajaran dari quotes ini gitu. Oke, seperti biasa kita sambil menikmati satu